Halo, saya Juliana Chen. Saya Binusian 2004 jurusan Sistem Informasi. Saat ini saya sebagai Urban Farmer dan juga di Microsoft sebagai Partner Development Lead. Selain itu, sehari-harinya saya juga sangat aktif, terutama untuk campaign neurodiverse dan juga empowering women dan accessibility. Oke, setelah lulus kuliah, mungkin sedikit background, jadi kenapa di BINUS waktu itu karena tadinya pengen punya e-commerce company kayak Amazon zaman dulu gitu kan, makanya kenapa kuliahnya di BINUS. Cuman pada saat lulus itu beda kayak sekarang ya, kalau sekarang kan banyak startup gitu, kalau zaman dulu saya itu masih belum tren ke sana, bahkan banyak yang tutup malah gitu kan. Nah, jadi cita-citanya agak kandas waktu itu jadinya kerja gitu. Nah, waktu kerja memang waktu itu kebetulan ada dosen aku sebelumnya yang nawarin jadi programmer, tapi in the same time juga dapat tawaran waktu itu di salah satu hardware company. Dan karena masih muda juga ya pengen punya pengalaman kerja di multinational company. Jadi akhirnya saya kerja di salah satu perusahaan multinational company waktu itu di bidang hardware. Jadi selama ini karirnya masih tetap di industri teknologi ya, cuman waktu 12 tahun pertama lebih ke hardware gitu ya. Dan selama 12 tahun itu saya belajar banyak sekali ya kan, terutama bos saya kan langsung orang luar gitu, bagaimana dan Eastern company lah ya, I will say Chinese company, jadi stylenya beda sekali, memang sangat kerja keras banget. Kayaknya bisa dibilang setiap hari saya kerja aja gitu atau hidupnya kerja aja gitu ya. Tapi itu saya belajar banyak banget sih, benar-benar banyak banget dari sisi bisnis, marketing, sales dan segala macam channel gitu. Nah, sampai dari yang tadinya saya orang kesekian ya yang cuman kita berlima berenam di Indonesia, terus akhirnya sekarang mungkin udah ratusan kali ya, atau bahkan ribuan kalau termasuk promotornya gitu. Jadi benar dari kecil sampai jadi perusahaan besar, saya perjalanannya juga macam-macam ya. Awalnya sebenarnya saya masuk sebagai webmaster sih, jadi masih agak lilit sama yang saya pelajarin. Cuman karena saya emang dari dulu waktu di kuliah mungkin banyak yang tahu saya sangat aktif juga di UKM dan UKM terutama ya BNCC Computer Club. Jadi banyak banget networking juga. Jadi pas masuk ke perusahaan itu, selain webmaster saya juga banyak kasih ide gitu ke bosnya kan, bikin catering, bikin ini, terus bawa waktu zaman dulu masih motherboard Asus gitu kan, VGA gitu, kenalin ke media segala macam. Akhirnya perjalanan karirnya dari webmaster jadi marketing, terus marketing manager. Nah, terus habis itu saya pindah tuh ke sales kan, jadi business development manager waktu itu untuk masarin notebooknya si brand tersebut gitulah ya. Nah itu sih terutama perjalanan karir pada saat saya ngembangin bisnis notebook itulah kayaknya semua ilmu saya juga kepake gitu ya. Sangat passionate di situ, benar-benar dari notebook yang tidak dikenal siapapun menjadi sangat terkenal. Saya yakin teman-teman di sini banyak yang pakai gitu ya. I'm very sure. Karena waktu saya pegang notebook itu di pikiran saya cuma satu, karena waktu itu masih brand lain yang besar ya. Jadi saya kemana-mana itu cita-cita saya adalah saya pengen pada saat saya kemana-mana saya lihat orang pakai merek itu gitu. That's my passion waktu itu ya. Jadi banyak yang dilakukan tentunya sampai akhirnya saya di satu titik jadi orang nomor satunya di brand tersebut di Indonesia gitu ya. Nah cuman saya bisa bilang waktu itu saya juga muda ya, sekarang juga masih muda. Jadi saya agak ngeri gitu kalau disuruh settle gitu ya. Kalau zaman dahulu mungkin orang mikir, wah settle down gitu di satu perusahaan kayak udah aman gitu kan, bisa kerja 25 tahun gitu. Nggak salah juga. Cuman maybe karena kita milenial sekali ya. Jadi saya takut gitu, saya takut untuk settle down di situ. Apalagi kayak ngelihat ke depan kayak habis ini adalah ke sini kayak gitu ya, kayak serem gitu. Jadi ada satu titik mencapai titik apa ya orang bilang stable gitu ya atau gimana ya, tapi buat saya itu agak ngeri gitu ya karena nggak berasanya kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi
akhirnya saya belajar lagi. Saya ngambil kursus pemrograman PHP waktu itu. Iseng banget gitu ya. Jadi habis kerja ngambil les pemrogramannya malam sampai jam 10 malam gitu. Nah, tapi pada saat itulah kayaknya mulai ada pencerahan lagi gitu ya. Karena somehow kan saya memang masih seneng sama teknologi gitu ya. Cuma pada saat kerja hardware, ilmu teknologinya itu nggak gitu banyak kepake gitu. Nah, pada saat les itulah saya kenal banyak banget yang lain, dan ya dari 30 orang ya itu cuma 3 atau 4 yang wanita gitu. Terus habis itu saya jadi tahu kayak dunia cloud segala macam udah berubah dengan waktu yang aku kuliah gitu. Makanya kebetulan juga dapat tawaran dari perusahaan saya sekarang. Akhirnya saya coba explore, dan saya dikasih tahu visi misinya perusahaan Microsoft ya yang saat ini, which is saya sangat seneng banget ya, benar-benar empowering people and organization in the planet gitu ya. Dan aku dikasih lihat video Satya Nadella speech, jadi aku ngerasa waktu itu juga I found my passion gitu. Mungkin kalau the first 12 years lebih ke benar-benar menanjak ladder gitu ya, numbers, everything about numbers, ladder. Tapi kalau my second 12 years, aku bisa bilang begitu, lebih ke kita nggak cuma just kerja, tapi kalau bahasa Microsoft, let Microsoft work for you gitu, which is aku juga banyak passion kayak yang tadi saya bilang neurodiverse, empowering women, ya kan, bagaimana membuat orang-orang bisa leveraging teknologi segala macam gitu. Nah, awalnya itu sempat sebenarnya saya nolak penawaran Microsoft waktu itu karena kebetulan pekerjaan yang ditawarkan ke saya waktu itu saya masih kurang begitu seret gitu ya, karena lebih ke marketing. Cuman waktu itu saya ingat saya dikasih tahu bahwasanya anggaplah ini sebagai pintu buat saya ke dunia gitu loh, which is itu yang, dan juga itu waktu itu saya di show video Satya, jadi saya pikir oke, ya udahlah saya masuk dulu gitu. Ya udah masuk dulu, kemudian setelah 8 bulan saya di offer untuk ngurusin SMB ya, bisnis SMB, small medium bisnisnya Microsoft. Jadi aku habis itu cuma setahun di marketing itu, habis itu saya pindah jadi SMB lead, kurang lebih hampir 3 tahun gitu ya, 2 tahunan 3 tahun. Nah, habis itu rotate lagi ya ngurusin partner. Jadi sekarang saya nge-lead timnya partner development manager di Indonesia gitu. Kayak gitu sih kira-kira perjalanan singkatnya. Oke, kalau kita ngomong tantangan besar ya, mungkin saya nggak ngomong spesifik di perusahaan apapun, karena saya pikir sama aja mau perusahaan apapun, dan mungkin masukan buat kita semua juga yang based on my experience. Itu tantangan paling besar tuh sebenarnya adalah bagaimana kita make sure kita tuh relevan terus dengan demand dari market gitu ya. Karena mikirnya simple aja, kan kita tuh nggak bisa based on our skill atau kompetensi saat ini untuk the next 1 year bahkan, atau bahkan the next, kalau lebih jauh lagi, lebih nggak relevan lagi. Karena kan the market changing, the world changing gitu ya. Kayak misalnya zaman dulu saya lulus kuliah mah nggak ada lowongan data science, sekarang ada gitu. Ada juga kerjaan-kerjaan yang dulu ada sekarang udah nggak ada gitu. Jadi mungkin tantangan lebih besarnya adalah bagaimana make sure kita itu growing terus dan kita tuh relevan terus dengan market gitu. Nah, jadi kalau yang saya lakukan adalah saya belajar terus sih. I keep myself learning. Ya, bahkan saya sekarang udah ada 10 sertifikasi Microsoft yang technical gitu ya. Saya udah level 200 untuk Azure AI ya, untuk yang artificial intelligence gitu misalnya. Padahal kalau ditanyain saya sehari-harinya lebih ke business development kan, jadi mungkin secara teknikal saya nggak kepake. Tapi kenapa saya mau belajar itu, ngambil certification, karena ngambil certification itu ujiannya dan ada minimum score 700. Jadi nggak bisa main-main gitu ya, benar-benar harus bisa gitu. Dan ada programmingnya dikit gitu kan kalau udah L200. Nah, karena saya pengen tetap relevan di market dan saya pengen ngerti gitu. Itu adalah the way I'm doing it. Nah, tentu saja nggak cuma technical skill ya. Kalau misalnya kayak saya sih juga selain technical juga soft skill gitu kan. Make sure kita relevan terus, misalnya
Bahkan as simple as leadership, zaman dulu punya leadership principle dan sekarang maybe it's different gitu kan, karena changing kan. Sekarang orang lebih ngomong empathy, growth mindset gitu. Kalau zaman dulu mungkin, different thing lah ya, manajemennya lebih different, lebih ke manajemen instead of leadership gitu. Nah, itu juga something yang kita harus keep ourselves relevant gitu. Terus yang lain-lain banyak sih kayak storytelling, negotiation gitu kan ya, banyak banget gitu. Jadi kalau aku sih selalu belajar sih. Dan aku senang banget untuk ngambil-ngambil course kayak gitu, belajar terus. Itu sih, jadi menurut aku itu tantangan besar gitu. Karena apa yang kita ada sekarang belum tentu akan relevan another 1 year gitu. Itu sih. Oke, banyak sih dan aku sangat bersyukur ya akhirnya aku bisa masuk ke BINUS ya, karena tadinya awalnya rencananya tidak di BINUS, cuman sebenarnya diam-diam ikut ujian makanya dapat kuliah pertama itu malam gitu kan. Tapi sangat sangat, keputusan yang sangat tepat sih menurut aku. Jadi banyak yang aku dapat ya, menurut aku kuliah itu sebenarnya nggak cuma just belajar teori yang disampaikan waktu kuliah atau belajar lab-nya, tapi juga pertama ada buat aku itu satu adalah logical thinking. Karena bagi aku bahkan ngurusin bisnis itu menurut aku itu adalah everything about logical thing sih. Bahkan untuk ngurusin bisnis gitu ya. Uh, jadi karena gini, karena saya kan kuliahnya sistem informasi which is sedikit banyak memang ada belajar pemrograman gitu dan itu mengasah banget kan logical thinking. Nah, waktu saya kerja itu saya lebih ke sana sih karena mungkin ada yang lebih ke relationship ya. Relationship pasti tetap ada, tapi kalau aku ngembangin bisnis apapun itu pasti aku lebih ke memikirkannya secara logik gitu, in all the business gitu kan. Jadi itu menurut aku itu penting banget. Terus kedua karena aku kerjanya juga industri IT ya dan kuliahnya teknologi ya pasti ngerti. Misalnya kayak sekarang saya di Microsoft itu sangat relevan banget, sangat ngerti banget apa yang waktu kuliah sempat dibahas ya mungkin, cuman bedanya zaman dulu mungkin belum banyak cloud gitu kan ya, belum ngomong cloud gitu kan, zaman saya dulu lebih ke server misalnya gitu ya. Tapi kan konsepnya mirip, sama gitu, mainframe dan kawan-kawan, ya kan? Sama gitu, mau bahasa pemrogramannya makin banyak sekarang pun konsepnya itu sama gitu loh. Kenapa saya bisa lulus L200? Menurut aku karena to be honest, saya nggak pernah belajar C# kan. Di ujian L200 saya itu ada C#. Saya nggak pernah belajar bahasa pemrograman C#, tapi logikanya mirip-mirip kan basically gitu. Object oriented kan gitu misalnya gitu ya. Jadi itu pasti relevan banget. Dari perspektif teknologi kita lebih cepat ngerti gitu kan. Dan kita bisa relate karena saya orang bisnis dan saya ngerti background teknologi, saya bisa relate bagaimana teknologi itu bisa dipakai buat bisnis kayak gitu, ngebantuin customer kita misalnya. Nah, terus yang ketiga menurut aku yang penting juga ya, selain daripada kita hanya kuliah, kebetulan saya dulu itu aktif banget, karena sebenarnya sih simpel aja, karena di kos itu nggak punya AC, zaman dulu kan nggak banyak yang punya AC gitu kan. Terus yang kedua karena waktu itu saya pengen belajar pemrograman free gitu ya, dan saya senang organisasi, akhirnya saya masuk BNCC, Computer Club gitu. Nah, di situ itu saya belajar banyak banget networking terutama, dan juga karena kita kan nggak dibayar ya mahasiswa itu. Jadi kita benar-benar ngandalin passion kita aja gitu, gimana kita ngabisin waktu di situ. Saya kerjanya waktu itu lebih ke cari sponsor, bikin event kayak gitu kan. Yang kita nggak punya mobil kan, masih kuliah, anak-anak perantauan gitu. Jadi kemana-mana naik bus kayak gitu. Tapi justru itu sih, semangat itu yang menurut aku susah kita dapat ya, maksudnya beda ya dengan kalau kita kerja karena duit gitu kan. Kita waktu itu di bensin itu lebih ke karena passion aja, karena ada sesuatu yang mau kita capai gitu. Which is kalau aku waktu itu goals-nya adalah pengen bikin event yang pertama di luar kampus. Yang which is emang akhirnya kita lakukan kan, BNCC yang pertama bikin pameran komputer di mall gitu. Nah itu zaman saya dulu, dan waktu itu saya banyak cari sponsor. Lumayan sih dapat banyak sponsor. Nah pada saat cari sponsor itulah kita jadi belajar banyak kan, belajar presentasi. Saya diomelin juga sama vendor tuh, karena masih cupu kan bikin proposal gitu kan. Tapi justru jadi belajar banyak gitu kan, diomelin, disuruh nunggu 2 jam sampai jam 8 malam, ya kan, kayak gitu meeting gitu. Terus jadi networking juga. Jadi pas saya masuk ke Asus waktu itu, banyak yang distributor atau vendor lain itu yang udah kind of kayak tahu gitu waktu aku dulu, oh ini kan yang dulu
nawarin sponsor gitu, kayak gitu ya. Dan itu cukup membantu sih, karena at least orang jadi udah tahu, oh ya dia kayak gimana, dia udah punya persepsi lah ya waktu itu, oh ini anaknya yang nyariin sponsor gitu. Walaupun mungkin masih kurang-kurang ya, karena kan masih mahasiswa, tapi pasti ada something. Dan itu juga ngebantu saya yang tadinya public speaking aku juga kurang, karena waktu berorganisasi itu saya banyak ngisi yang MC segala macem gitu dengan logat yang masih daerah gitu kan, akhirnya by the time ya jadi bisa gitu. Nah itu semua sih, jadi kalau kita ngomong kuliah di BINUS banyak banget ya, dari sisi pertama pelajarannya, teknologinya yang pasti, terus kedua dari logical thinking ya, struktur dan logical thinking, terus yang ketiga dari networkingnya gitu sih. Ya, jadi kalau saya sendiri sih punya set up goals setiap 12 tahun sampai 5 kali ke depan gitu lah ya, supaya hidupnya panjang. Jadi first 12 years kan udah lewat, which is di ASUS, aku bisa bilang waktu itu masih young gitu ya, young, bold, ambitious gitu. Jadi the first 12 years lebih everything about numbers sih. Kayaknya aku set goal itu ada numbers-numbersnya, everything lah ya, about my career, about my life, semua itu numbers gitu. Cuman by the time yang pada saat kita makin mature, kita punya wisdom gitu ya. Jadi my current 12 years itu lebih ke aku bisa bilang value. Ya value itu tidak selalu numbers sebenarnya, tapi apa yang membuat kita itu happy atau passionate lah, which is misalnya salah satu yang tadi saya bilang, kerja adalah just one part of my life gitu. Kalau the first 12 years kayaknya kerja is everything, to be honest gitu ya. Aku ngabisin weekend tuh beneran for kerja gitu, banyak miss family gathering, family event gitu, karena just fokus kerja gitu, karena everything about numbers kan. Nah tapi the second 12 years ini di Microsoft saya juga belajar banyak tentang work life balance gitu kan, dan juga yang tadi saya sempat highlight itu mengenai what works for me gitu, what Microsoft can work for me gitu, which is saya sangat passionate untuk campaign neurodiverse, yang kalau yang nggak tahu neurodiverse terutama adalah autism, karena my kids autism gitu ya, ADHD gitu, nah itu part of that. Terus kedua empowering women gitu kan, karena di IT juga yang women terutama nggak banyak banget ya, itu juga yang saya passionate gitu. Terus in the same time saya juga mengadvocate myself dan others untuk healthy lifestyle gitu kan, makanya saya selalu bilang saya urban farmer, karena saya juga punya 1000 pots hydroponic plants gitu. Terus of course in the same time my career tetap harus bagus gitu ya, maksudnya as bagus itu dalam arti bukan ladder lagi gitu dan bukan numbers, tapi lebih ke belajarnya. Tadi kan saya sempat highlight how to make myself relevant to the market. Jadi kalau kamu perhatiin di Microsoft saya udah 3 role nih dalam 5,5 tahun ini gitu. Kenapa? Karena ya itu saya pengen belajar di bagian ini, pengen lihat dari sini ya kan. Awalnya saya lihat dari marketing, dan saya lihat dari sales, kemudian saya lihat dari channel gitu, dan next ya ada lah pasti gitu. Dan juga saya belajar bahwasanya untuk belajar itu berkembang lah ya, saya bilang kalau di karir itu adalah growing ourselves, not necessarily ladder, can be horizontal, vertical, dan many things. Misalnya kayak pindah region, itu juga something different kan, bagaimana yang kita di Indo terus tiba-tiba kita ke Europe misalnya, atau ke US, atau ke Australia gitu, atau bahkan ke Singapura gitu kan, itu juga something different things gitu. Pindah role, karena Microsoft tuh huge banget kan, kita punya organization gede banget, mau pindah ke consumer juga bisa, mau tetap di commercial juga bisa ya kan, ngurusin enterprise dengan startup juga different gitu, jadi many choice gitu. Nah itu yang mungkin aku look forward gitu ya in my 12 years. Career is just one part of my life, jadi aku pengen tadi bisa tetap passionate melakukan organization yang aku passionate ya, campaign, plus the most important thing adalah I put my family as number one, to be honest ya, compared to my first 12 years gitu. As simple as misalnya dengan Microsoft itu, to be honest, kita mungkin kan apalagi dengan kondisi hybrid work ya, kayak pagi aku bisa dari pagi bangun ngurusin lunch box of my kids gitu ya, aku masakin, ngurusin, nganterin mereka ke sekolah. Habis itu saya bisa either work from home
or ya kan sekarang memang udah banyak offline, atau saya bisa keluar meeting sama orang gitu ya, dan saya bisa usahain supaya siangnya saya bisa balik jemput anak saya gitu kan. Habis itu saya masih bisa keluar lagi meeting ya kan sampai malam kayak gitu, atau bisa sampai malam bisa nggak malam gitu ya. Jadi dengan kondisi sekarang ini saya bisa mengatur jadwal saya sendiri gitu kan. Ujungnya yang penting hasil akhirnya bagus, perform gitu. Dan saya selalu berusaha untuk itu sih, terutama ke anak-anak saya atau ke orang rumah supaya bisa lunch or breakfast or at least dinner gitu sama mereka setiap hari gitu. Nah, itu next gitu. Of course saya masih punya plan sampai another ya 12 ya, hopefully bisa hidup sampai umur 100 tahun gitu. Jadi the third one ya saya mungkin nggak cerita di sini, tapi saya udah pemikirannya ada my 12 years. Ya can be the same company, can be not. Cuma aku nggak disclose. Tapi every 12 years itu saya udah punya my own objective dan plan gitulah ya. Kira-kira itu sih, semoga menjawab. Oh ya, tambahan satu lagi kalau boleh gitu ya. Jadi in the current 12 tadi kan saya sempat mention how to keep ourselves relevant. Jadi untuk keep ourselves relevant not just necessary untuk bisnis doang, tapi juga bagaimana make sure kita itu growing terus kan personally. Jadi kayak misalnya di umur saya sekarang ini saya juga baru belajar main piano gitu kan. Saya baru belajar dance. Something yang mungkin waktu aku kecil pengen tapi nggak punya kesempatan itu di umur saya yang sekarang. Ya why not gitu kan? Ya kita masih muda anyway, bener kan ya? Usia kita stop waktu umur 28 tahun kan katanya. Jadi ya udah saya melakukan itu juga gitu. Jadi saya juga belajar di luar daripada yang hard skill, soft skill, tapi juga yang sifatnya art gitu. Itu sih. Halo, nama saya Juliana Chen. Saya Binusian 2004, jurusan Sistem Informasi. Saat ini saya sebagai urban farmer dan juga di Microsoft sebagai partner development lead. Saya rekomendasiin Binus. Kenapa? Just one thing. Karena Binus adalah universitas nomor 1 untuk teknologi di Indonesia. Dan nggak cuma sekedar dari sisi teknologi, tapi kita juga bisa belajar banyak, terutama networking, ya ada soft skill juga gitu. Itu aja sih. Thank you. Binus adalah universitas nomor 1 untuk teknologi di Indonesia.